Gavi dipastikan tidak akan pindah ke Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Gavi masih ingin bertahan di Barcelona. Sang gelandang merasa nyaman dan masih menjadi pemain penting di skuad Barcelona. Barcelona juga tidak berniat menjual Gavi. Klub asal Catalunya itu ingin mempertahankan pemainnya dan bahkan menciptakan kontrak baru. Kontrak Gavi saat ini sejatinya masih tersisa 4 tahun. Namun Barcelona tidak mau mengambil resiko kehilangan sang pemain, terutama karena klub seperti Manchester United bisa melakukan kejutan di bursa transfer. Karena itu, Barcelona memilih mengamankan masa depan Gavi dengan menawarkan kontrak baru. AS Roma harus gigit jari dalam upaya mendatangkan Endrick dari Real Madrid. Menurut laporan Fabrizio Romano, AS Roma sudah menghubungi Real Madrid sejak awal pekan. Klub Italia itu ingin menggunakan jasa Endrick untuk musim 2026-2027. Endrick sebenarnya sudah lama masuk radar AS Roma. Gianpiero Gasperini disebut sangat menyukai penyerang asal Brasil tersebut dan menilai Endrick bisa menambah kekuatan lini depan Roma. Namun keinginan Roma itu mendapat penolakan dari Real Madrid. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Jose Mourinho, pelatih baru Real Madrid, tidak ingin melepas Endrick. Ia berencana memainkan dan maksimalkan sang striker pada musim 2026-2027. Jose Mourinho menilai Endrick bisa menjadi tambahan penting untuk lini serang Real Madrid. Karena itu, semua tawaran untuk sang pemain termasuk dari AS Roma ditolak. Endrick pun dipastikan masih menjadi bagian dari rencana Real Madrid untuk musim ini. Manchester United mengambil keputusan tegas terkait masa depan Bruno Fernandes. Klub asal Inggris itu menolak tawaran besar dari Galatasaray dan memilih mempertahankan sang kapten. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU sama sekali tidak berminat menjual Fernandes. Bagi Setan Merah, gelandang asal Portugal tersebut merupakan pemain yang sangat penting bagi tim. MU menilai kepergian Fernandes akan meninggalkan lubang besar di lini tengah. Klub juga menyadari tidak banyak pemain yang mampu menggantikan peran sang playmaker di dalam skuad. Karena itu, MU memilih menolak tawaran Galatasaray. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, MU kini bahkan kembali memulai proses negosiasi kontrak baru untuk Fernandes. Negosiasi kontrak tersebut diperkirakan tidak akan menemui banyak kendala. Fernandes disebut masih bahagia bermain di Old Trafford dan memiliki komitmen untuk melanjutkan karirnya bersama MU. Dengan kondisi tersebut, Fernandes terbuka untuk bertahan lebih lama bersama Setan Merah, dan kini MU berusaha mengamankan masa depan sang pemain melalui kontrak baru. Santiago Giménez semakin dekat meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Striker asal Meksiko itu disebut tidak akan menjadi bagian dari skuad Rossoneri untuk musim 2026-2027. Dilansir Gol Internasional, Giménez saat ini sedang intens berkomunikasi dengan FC Porto. Klub Portugal tersebut tertarik merekrut sang striker dan sudah menjelaskan proyek mereka untuk musim depan. Santiago Giménez sendiri disebut tertarik dengan rencana Porto. Bahkan ia dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan klub tersebut. Kini Porto sedang bernegosiasi dengan AC Milan. Porto kabarnya ingin mendatangkan Giménez dengan status pinjaman selama 1 musim disertai opsi pembelian permanen. Di sisi lain, AC Milan disebut tidak keberatan melepas Giménez. Namun transfer baru akan disetujui jika tawaran Porto sesuai dengan kebutuhan finansial AC Milan. Marcus Rashford dikabarkan semakin yakin untuk bertahan di Manchester United musim 2026-2027. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Rashford mulai membulatkan tekad untuk tetap bermain bersama MU. Salah satu alasannya adalah minimnya tawaran yang cocok untuk sang pemain pada musim panas ini. Rashford juga masih ingin bermain di level tertinggi Eropa. MU yang akan kembali tampil di Liga Champions musim depan menjadi kesempatan bagi Rashford untuk menghidupkan kembali karirnya bersama Setan Merah. Marcus Rashford sebenarnya mendapatkan tawaran dari klub-klub Turki dan Arab Saudi, namun ia memilih menolaknya meski tawaran gaji yang diberikan cukup besar. Menurut Romano, Rashford masih merasa mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Ia hanya akan mempertimbangkan meninggalkan MU jika mendapat tawaran dari klub elit Eropa. Pep Guardiola mengaku membutuhkan waktu istirahat panjang setelah menjalani karir yang sangat melelahkan. Pelatih asal Spanyol itu bahkan belum bisa memastikan apakah akan kembali melatih atau tidak. Guardiola mengakhiri 10 tahun perjalanannya bersama Manchester City musim lalu. Selama berada di Etihad Stadium,
ia membawa City meraih banyak gelar, termasuk treble pada musim 2022-2023 dan 6 gelar Premier League. Manchester City menjadi klub yang paling lama dilatih Guardiola. Sebelumnya ia hanya bertahan sekitar 3 tahun di Barcelona dan Bayern Munchen. Periode panjang di City membuatnya merasa kelelahan secara fisik dan mental. Setelah meninggalkan City, Guardiola sempat mendapat tawaran untuk melatih timnas Italia. Namun ia memilih menolaknya karena ingin beristirahat. Guardiola mengaku saat ini sudah lelah dalam segala hal dan ingin menjauh dari sepak bola untuk sementara waktu. Pada usia 56 tahun, ia bahkan mengaku belum tahu apakah nantinya akan kembali ke dunia kepelatihan atau memilih berhenti. Luis Diaz tidak puas hanya dengan 2 trofi yang diraihnya bersama Bayern Munchen. Setelah menjalani musim debut yang luar biasa, penyerang asal Kolombia itu ingin meraih lebih banyak gelar pada musim 2026-2027. Pada musim pertamanya bersama Bayern Munchen, Diaz tampil sangat produktif. Ia mencetak 26 gol dan 23 assist dari 51 pertandingan. Catatan tersebut menjadi statistik terbaik dalam karirnya. Diaz juga membantu Bayern Munchen memenangkan Bundesliga dan DFB Pokal. Penampilan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian besar dari para pendukung Bayern Munchen. Meski sudah meraih 2 trofi, Luis Diaz belum merasa puas. Ia masih ingin mencetak lebih banyak gol dan memenangkan lebih banyak gelar bersama Bayern Munchen pada musim 2026-2027. Liverpool belum menyerah untuk mendapatkan Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. The Reds dikabarkan akan kembali mengajukan tawaran setelah 2 proposal sebelumnya ditolak. Dilansir Tribuna, Liverpool sangat tertarik mendatangkan Barcola. Winger asal Perancis itu dinilai bisa menjadi pengganti Mohamed Salah di lini serang Liverpool. Diketahui jika PSG memasang harga 160 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah untuk Barcola. Sementara itu, 2 tawaran Liverpool sebelumnya hanya sebesar 100 juta euro dan 110 juta euro. PSG menolak 2 tawaran tersebut dan tetap pada harga yang mereka tetapkan. Klub asal Prancis itu tidak berniat melepas Barcola dengan harga lebih murah. Liverpool kini disebut akan mengirim tawaran ketiga, namun nilai tawaran tersebut diperkirakan masih di bawah permintaan PSG, di mana Liverpool kabarnya bisa menaikkan tawaran hingga 130 juta euro. The Reds berharap PSG bersedia menurunkan harga agar transfer Barcola bisa terwujud. Jean-Philippe Mateta hampir bergabung dengan AC Milan pada Januari lalu, namun transfer tersebut batal karena tim medis Milan menemukan masalah serius pada lutut sang striker. Diketahui jika Mateta saat itu menjadi target utama Milan untuk memperkuat lini depan. Negosiasi dengan Crystal Palace berjalan lancar hingga Mateta datang ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Menurut laporan Milan Vibes yang mengutip wawancara Mateta dengan Kanal Plus, pemeriksaan yang dilakukan tim medis Milan menemukan kondisi lututnya ternyata lebih serius dari yang sebelumnya diketahui. Temuan tersebut membuat Milan membatalkan transfer. Meski gagal pindah ke San Siro, Mateta justru tidak menyesal. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat penting karena membuatnya mengetahui kondisi lututnya dengan lebih jelas. Mateta bahkan berterima kasih kepada tim medis Milan karena pemeriksaan itu bisa membantu mencegah masalah yang lebih besar pada karirnya. Kisah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan medis dalam transfer sepak bola bukan hanya untuk melindungi klub dari resiko transfer, tetapi juga bisa membantu pemain mengetahui kondisi kesehatannya sebelum masalah menjadi lebih serius. Arden Jazari tampil impresif saat AC Milan mengalahkan Manchester United di Polandia. Gelandang asal Swiss itu menunjukkan permainan agresif, pressing tinggi dan umpan yang akurat. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Jazari mengaku puas dengan kemenangan dan perkembangan permainan Milan. Namun ia menilai tim masih harus memperbaiki beberapa detail sebelum menghadapi musim yang panjang. Arden Jazari juga melihat perubahan taktik yang diterapkan pelatih Ruben Amorim mulai berjalan. Ia menyebut para pemain terus mempelajari sistem baru melalui latihan dan pertandingan. Menurutnya Milan sudah berada di jalur yang tepat, meski masih perlu meningkatkan permainan saat menguasai maupun kehilangan bola. Penampilan melawan Manchester United juga menjadi pembuktian bagi Jazari setelah sebelumnya mengalami masalah cedera dan minim menit bermain. Ia merasa semakin percaya diri dan berharap bisa tampil dalam kondisi terbaik sepanjang musim.
Pemain berusia 24 tahun itu juga menyebut positif kemungkinan bermain dengan Luka Modric. Jazari menilai Luka Modric sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan mengaku senang jika mendapat kesempatan bermain bersamanya. Keduanya sebenarnya sudah sempat bermain bersama selama 30 menit saat menghadapi Inter. Jazari menilai kombinasi mereka berjalan baik dan menyerahkan keputusan akhir kepada Amorim. Performa Jazari menjadi kabar positif bagi Milan karena Amorim kini memiliki opsi tambahan untuk membangun lini tengah menghadapi musim baru.